Pada pertemuan teori yang kedua ini atau bab 2 ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai desain basis data. Yaitu ada pendahuluan mengenai aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi basis data, diatur dengan RDBMS, ORDBMS atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradigma Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian ada aturan sistem informasi dalam organisasi. Itu pada selama 10-15 tahun pengembangan basis data meliputi salah satu yaitu personal komputer dan produk softwarenya tentu saja agar lebih canggih, kemudian DBMS terdistribusi dan client server, kemudian ada informasi repository ya, kemudian sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi berikut. Salah satunya deskripsi, yaitu deskripsi skema sistem basis data, informasi detail dari desain fisik basis data seperti struktur, penyimpanan, akses path, ukuran file, dan record. Dan kemudian deskripsi pemakaian basis data, tanggung jawab, dan hak akses. Terus kemudian deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi. Kemudian relasi pemakaian ke transaksi. Kemudian ada siklus sistem informasi ya. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu feasibility analysis, requirement collection dan analysis, design, implementasi, validasi, dan acceptance testing maksud saya, kemudian deployment, operasional, dan maintenance. Kemudian proses desain basis data terdapat 6 ya di sini utama pada proses desain basis data, yaitu 1. Koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konsepsional atau konseptual maksud saya, kemudian pemilihan DBMS-nya, pemetaan model data yang biasa juga disebut dengan desain basis data logika, ada juga desain basis data fisik, kemudian implementasi dan tuning sistem basis data. Ya, jadi ada ini ada 6 ya tadi proses desain basis data. Ini ada 6 tahap. Kemudian tahap pertama ya, kita pelajari 6 tahap tersebut. Mulai dari tahap pertama yaitu koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan maksud saya, apa yang diakibatkan diidentifikasi. Kemudian dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakaian basis data potensial atau kelompok pemakai. Kemudian tahap 2 tentang desain basis data konseptual. Tahap 2 desain skema konseptual. Pada tahap desain basis data perlu menggunakan model data konseptual level tingkat tinggi dengan karakteristik expressiveness, simplicity and understandability, kemudian minimality, diagrammatic representation, kemudian ada formality. Kemudian untuk strategi untuk desain skema ada top down strategi, bottom up, inside out, mix strategi. Skema integrasi atau view,
Yang pertama adalah identifikasi korespondensi dan konflik. Yang kedua ada modifikasi view untuk kesesuaian. Terus ada menggabungkan view dan restrukturisasi. Ada tahap 2B, yaitu tadi pada tahap yang kedua ya, ada desain transaksi. Yang pertama tadi desain skema konseptual pada tahap 2A. Pada tahap 2B ada desain transaksi ya. Transaksi dikelompokkan dalam 3 kategori. Retrieval transaction yang digunakan untuk menampilkan data ke layar atau untuk produksi pelaporan. Kemudian update transaction yang digunakan untuk memasukkan data baru atau modifikasi data yang sudah ada pada basis data. Kemudian mixed transaction yaitu digunakan untuk aplikasi kompleks yang melakukan retrieval dan update. Kemudian masuk pada tahap 3 ada pemilihan DBMS. Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi adalah software acquisition cost ya, harga software, maintain cost, harga perawatan, hardware acquisition cost dari harga hardware, database creation and conversion cost, kemudian personal, training cost, dan operation cost ya. Jadi ada mengenai intinya pada tahap pemilihan DBMS adalah hal-hal mengenai pengeluaran uang. Ya, basis data sudah digunakan pada banyak organisasi. Keputusan berpindah dari aplikasi berbasis file ke basis data terpusat dikarenakan faktor-faktor berikut. Jadi, aplikasi yang sering digunakan berbasis data itu biasanya berbasis web, ya, bukan desktop, karena ada faktor seperti berikut. Jadi kompleksitas data ya, dan jelas ada itu adalah sharing data ya di antara aplikasi ya. Jika desktop biasanya hanya dapat digunakan untuk satu komputer saja atau satu PC atau satu laptop. Kemudian pertumbuhan dan perubahan data secara dinamis ya. Jadi ketika ada basis data itu terinstall secara desktop atau aplikasi bersifat desktop, aplikasi desktop itu nanti ketika digunakan harus merubah satu-satu ya setiap sisinya. Kemudian ada frekuensi permintaan ad hoc data ya. Kemudian volume data dan kebutuhan untuk kontrol. Kita masuk pada tahap 4 mengenai pemetaan model data atau desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk, yaitu sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Terus kemudian tailoring the schemas to a specific DBMS atau DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan permodelan khusus. Tahap nomor 5 adalah desain basis data fisik, yaitu kriteria berikut biasanya digunakan untuk menentukan pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama adalah waktu respon, merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Yang kedua, utilitas ruang penyimpanan, terus merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lain. Kemudian ada transaction throughput, ya, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Kemudian masuk yang tahap terakhir, yaitu implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Persyaratan dalam DDL, Data Definition Language, termasuk SDL, Storage Definition Language, dari DBMS terpilih dikompilasi, kemudian digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data.
untuk kosong. Terima kasih untuk pertemuan yang kedua teori ini. Sekian sampai di sini. Terima kasih.